Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ayat dan hadis tentang ijarah. Pengertian ijarah. Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata ajarah yajiru, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Al-ajaru makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun imateri. Menurut pengertian syarok, al-ijarah ialah urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya. Dapat diserah terimakan, boleh dengan ganti atau upah yang telah diketahui atau gajian tertentu. Seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan rumah untuk ditempati dan mobil untuk dinaiki. Al-Syarbini mendefinisikan ijarah sebagai berikut: akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syarok. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hambaliyah mendefinisikan ijarah pemilik manfaat suatu barang yang mubah dengan penggantian. Ensiklopedia Fikih mendefinisikan al-ijarah sebagai berikut: akad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan harga atau barang tertentu. Akad ijarah ada dua macam, yaitu ijarah atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa atau pengupahan. Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat ijarah sebagaimana yang akan dijelaskan. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat atau hak guna, bukan perpindahan kepemilikan atau hak milik. Pada ijarah, objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada tiga jenis, yaitu yang pertama ijarah sewa murni. Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu ekuipmen yang dibutuhkan nasabah, kemudian menyewakan dalam waktu dan haknya yang telah disepakati kepada nasabah. Yang kedua yaitu bai al-tahjiri atau ijarah al-muntahiyah bitamlik, merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa atau financial lease. Yang ketiga yaitu musyarakah mutanahiso atau discretionary participation. Jenis ini adalah kombinasi antara musyarakah dengan ijarah atau perkongsian dengan sewa. Hukum ijarah. Ulama bersepakat bahwa ijarah diperbolehkan. Ulama memperbolehkan ijarah berdasarkan legitimasi dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma'. Legitimasi dari Al-Quran antara lain: yang pertama, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal walidatu yuradi'na auladahuna haulaini kamilaini liman arada an yutima rad'a wa 'ala al-mauludi lihu rizqiyahuma wa kiswatuhuna bil ma'rufi la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudara walidatu bi waladiha wala mauludula bi waladihi wa 'alal awarithi mislu dhalik fa in arada fiasilan anitaradi manhuma wa tashawuri fala junahan alaihima wa ani aradtum an tastardi'u auladakum wala junaha alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basyir. Artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sementara legalitas dari
Al-Sunnah dan beberapa riwayat yang menyatakan disyariatkannya ijarah, antara lain yang pertama hadis riwayat dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering. Yang kedua, hadis riwayat Abu Hurairah. Allah SWT berfirman, ada 3 kelompok yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Yang pertama, orang yang bersumpah atas namaku lalu ia mengkhianatinya. Yang kedua, orang yang menjual orang merdeka atau bukan budak belian, lalu ia memakan atau mengambil keuntungannya. Yang ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayar upahnya. Yang ketiga, al-hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, as-sunnah. Barang siapa mempekerjakan pekerja, berikanlah upahnya. Hadis riwayat Barzak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri. Yang kelima yaitu hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda, diriwayatkannya dari Umar bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, bayarlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaitan dengan suku, kedua hadis di atas menunjukkan bahwa pemberian imbalan yang diberikan pada waktu yang telah ditentukan memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam. Kesesuaian ini ditunjukkan dengan adanya ajaran yang mengharuskan seseorang penyewa memberikan upah sesuai dengan perjanjian waktu yang telah disepakati dengan kesepakatan waktu pemberian imbalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.